Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Kita masuk ke sistem operasi pertemuan kelima, yaitu tentang konkurensi ya. Oke, apa itu konkurensi? Konkurensi itu adalah landasan umum dari sistem operasi. Nah, proses-proses ya disebut konkurensi itu jika proses-proses itu berada pada saat kondisi yang sama di mana hardware melakukan proses yang sama, misalkan prosesor melayani beberapa proses yang sama di saat yang sama gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, sistem operasi multitasking. Nah, untuk saat ini itu kan semua sistem operasi kan sudah multitasking semua ya. Artinya apa? Dia dapat melayani beberapa proses gitu ya. Misalkan di contoh ini di Windows 10 ya, di Windows 10 bagi teman-teman yang mempunyai sistem operasi Windows 10 bisa mempraktekkan sendiri ya. Nah, di situ ada beberapa proses yang sedang saya jalankan. Misalkan di Microsoft Edge ini ya, browsernya misalkan gitulah. Browsernya, aplikasi browser itu saya menjalankan 19 aplikasi. Ada yang saya dengarkan YouTube, dengarkan soundtrack drakor gitu ya, atau saya lagi yang satunya nanti drakor kalau udah selesai saya mendengarkan stand up comedy gitu ya. Nah, kemudian saya juga mengetik di saat yang sama ya, itu saya mengetik makalah misalkan seperti itu. Kemudian ada antivirus yang sedang berjalan ya, kemudian ada juga catatan-catatan di sticky note, kemudian ada text manager, dan saya mengakses folder atau Windows Explorer. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh sistem operasi pada saat yang sama. Misalkan saya mendengarkan musik sambil mengetik ya, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan multitasking ya. Oke. Nah, kemudian pada saat proses itu dijalankan ya kan. Nah, itu ada yang namanya service atau pelayanan dari sistem operasi. Nah, service itu nanti ada di sebelah bagian kanan, kebalikan dari proses ya. Kalau proses kan sebelah kiri. Nah, kalau service itu sebelah kanan. Nah, pelayanan apa saja yang diberikan oleh ini sistem operasi, atau istilahnya yang melayani kan prosesor ya, bisa prosesor atau memori utama ya, atau kalau enggak memori utama ya memori secondary memory gitu. Nah, ini service-service yang sedang dijalankan, ada beberapa banyak ya nih. Itu untuk mengetahui sebuah proses. Nah, ini nanti kalau teman-teman buka di bagian open service ini akan muncul lagi untuk lokal service-nya. Lokal service-nya itu apa aja di sini nanti kelihatan banyak sekali. Ya, ada Bluetooth yang ini. Macam-macam. Itu tentang layanan atau service ya. Kemudian ada lagi yang namanya performance-nya. Kalau di service tadi kan begitu banyak ya, begitu banyak yang dilayani. Nah, tapi kalau di performance dia juga banyak, tetapi hanya memunculkan grafiknya ya, biasanya seperti ini. Grafik CPU atau prosesor ini ya, CPU itu prosesor, itu dia melayani sekian ya dengan kecepatan sekian. Kemudian memori utama ya, memori utama sekian. Kemudian ada hard disk ya, SSD nih. Nah, nih. Nanti kalau yang harddisknya belum SSD berarti di sini nanti HDD gitu keterangannya, HDD harddisk ya, masih yang tebal itu biasanya. Kalau dia laptopnya biasanya tebal, agak tebal, tapi yang baru-baru udah slim ya, udah kecil-kecil, namanya SSD. Kemudian ada WiFi yang dipakai, kemudian ada GPU ya, Intel. Nah, ini yaitu performance-nya ya. Oke.
Kemudian lanjut, ada beberapa prinsip dari konkurensi ya, yaitu alokasi layanan proses untuk proses-proses ya. Kemudian yang kedua, memakai bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya atau sharing ya akan dapat dikerjakan oleh prosesor. Kemudian yang ketiga, komunikasi antar proses, dan yang keempat adalah sinkronisasi aktivitas banyak proses. Contoh dari sinkronisasi aktivitas banyak proses itu seperti ini. Ketika saya mendengarkan lagu gitu ya, katakanlah soundtrack ini film startup, Oke, kemudian setelah saya dengarkan musik, saya juga ngetik. Nah, ketika saya ngetik, itu kan saya langsung ngeprint. Nah, pada saat ngeprint itu uh, dilakukan banyak sekali aktivitas proses ya, yang ya musik ya jalan, ngetik ya jalan, ngeprint ya jalan ya. Oke, masuk ke konteks konkurensi ya. Konteksnya apa aja? Yang pertama yaitu banyaknya aplikasi atau multiple application ya. Berarti banyak sekali aplikasi yang dijalankan ya. Nah, contohnya seperti ini. Di saat yang sama ya, itu saya mengakses PowerPoint. Kemudian ada membuka modul saya yang bab 5. Kemudian saya juga ngedit video ini. Kemudian saya mengakses folder ya. Kemudian ini membuat modulnya, dan saya sedang meremote klien saya, misalkan seperti itu. Nah, itu dia bisa menjalankan banyak aplikasi. Itu contohnya ya. Kalau teman-teman mau nyoba di laptopnya, itu bisa tekan tab sama logo Windows yang di bawah itu secara bersamaan, atau ALT sama tab itu loh, tab yang anak panah itu ya, itu bisa muncul seperti ini, berapa banyak aplikasi yang digunakan gitu ya. Oke, kemudian ada aplikasi terstruktur, ada struktur sistem operasi. Nanti teman-teman bisa baca modul bab 5, itu semua lengkap keterangannya dan contoh-contohnya ya. Itu tinggal dibaca aja, insya Allah bisa memahami. Oke, kemudian ada kesulitan dalam konkurensi ya. Nah, untuk kecepatan proses pada sistem itu dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas proses lainnya. Kemudian cara proses sistem operasi ya, cara sistem operasi menangani interupsi. Kemudian ada kebijakan penjadwalan ya. Kemarin kan kita belajar tentang penjadwalan. Nah, kemudian pemakaian sumber daya global, ada juga pengelolaan sumber daya ya. Nah, kemudian ada masalah dalam konkurensi. Nanti itu ada 3 masalah dalam konkurensi. Yang pertama yaitu mutual exclusion, di mana terdapat sumber daya yang tidak dapat dipakai secara bersama ya. Itu istilahnya disebut dengan critical section atau critical region ya. Nah, contohnya nanti bisa teman-teman baca di modul itu, misalkan ada jaringan bank, kemudian di mana server menyimpan data terpusat ya. Kemudian ada seorang nasabah menyimpan, ada dalam konkurensi. Yang pertama mutual exclusion, dan yang kedua adalah deadlock. Nah, untuk deadlock ini dianalogikan seperti ini ya. Deadlock adalah sebuah kondisi di mana proses menunggu kejadian yang tidak pernah akan terjadi. Pada ilustrasi ya, itu terdapat 2 jalur. Ini kan jalur ke kanan, ini jalur ke kiri. Ini kan tujuannya ya. Nah, itu melewati terowongan itu ya. Ini terowongannya misalkan. Ini terowongannya atau jembatan lah. Nah, tetapi hanya bisa dilewati oleh satu jalur saja, mau ke kanan dulu atau ke kiri dulu. Nah, ternyata itu dilewati semua, dua-duanya, yang ke kanan mau ke yang dari kiri mau ke kanan, yang dari kanan mau ke kiri, ya kan? Nah, itu. Nah, seperti itu. Jadi, inilah yang terjadi deadlock itu, ya. Semuanya pada pingin ke sana, satu arah yang berlawanan. Ini baru 2 jalur, ya, yang dinamakan dengan deadlock. Nah, ada lagi yang paling parah nih, namanya starvation, ya. Starvation itu apa?
dia biasanya terjadi karena adanya deadlock yang pertama gitu ya. Yang pertama tadi kan cuman numpuk berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 kendaraan yang macet ya. Nah, kalau di starvation ya, starvation itu dia malah banyak ya. Kenapa? Karena kejadian di mana pemberian akses bergantian terus-menerus dan ada satu proses yang tidak dapat giliran, proses yang kekurangan sumber daya atau resource ya terjadi karena deadlock tadi. Nah, tidak akan pernah mendapat resource atau sumber daya yang dibutuhkan sehingga mengalami ini starvation. Di mana-mana ada macet nih. Nah, contohnya yang di dunia nyata misalkan gini ya. Anda berada di lampu merah, perempatan gitulah ya. Hujan lebat, angin kencang, kemudian lampu mati. Nah, pada saat lampu mati itu kan enggak bisa ada yang ngatur lalu lintas kan ya. Nah, semua pada pengen duluan pulang gitu. Nah, yang sini mau ke sana, yang sana mau ke sini, yang sini mau ke sana, sini ke sana. Tapi enggak bisa karena yang mau ke sini ditutup oleh yang mau ke sana. Yang mau ke sana enggak bisa mau ke sini, yang mau ke sini mau ke sana, seperti itu. Ditutup mau ke sini, ditutup lagi sini dari sini. Nah, seperti itu terus menerus gitu ya. Oke, tapi ini nanti bisa diatasi ya. Caranya diatasi gimana? Teman-teman bisa baca bab 5 di modul sistem operasi seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian dulu karena ini adalah rangkuman dari bab dari modul. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Ya, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu, tetap semangat. Selamat pagi, siang, sore, malam.